utamanya bukan terkait dengan gejala COVID. Dia masuk ke situ karena ada permasalahan penyakit penyerta yang sangat berat. Jadi dia ada ulkus di kakinya yang disebabkan karena diabetes, yang artinya sudah lama sekali. Kemudian dia ada hipertensi, dan kedua penyakit ini kemudian menyebabkan ginjalnya itu rusak. Jadi ada gagal ginjal kronik. Tapi kemudian di dalam interview wawancara oleh petugas kesehatan ke yang bersangkutan ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan baru pulang dari ibadah umroh, sehingga kemudian dilakukan SOP standar operasional prosedur seperti biasanya terhadap pelaku perjalanan yang ada gejala, kami periksa. Nah itu kemudian yang membuktikan bahwa yang bersangkutan itu positif, di dalam tubuhnya ada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah karena kenyataan dan faktanya seperti itu, maka yang bersangkutan kemudian harus dirawat di ruang isolasi. Tetapi tindakan perawatan di isolasi juga artinya membatasi tindakan medis yang lain untuk mengobati penyakit penyertanya ini. Karena tindakan-tindakan seperti cuci darah dan lain sebagainya itu sulit dilakukan di ruang isolasi. Karena ruang isolasi ini betul-betul diperlengkapi untuk membatasi penyebaran dari kuman atau virus berbahaya. Kondisi ini berlangsung cukup lama dalam perawatan karena kami harus menunggu laboratorium yang kedua. Nah ketika justru laboratorium yang kedua hasilnya negatif, diikuti dengan laboratorium ketiga hasilnya negatif, sebenarnya yang bersangkutan sudah bisa dirawat di ruang biasa, tetapi setelah dievaluasi dinilai oleh tim medis di sana, ternyata stage atau tahap dari gangguan ginjalnya itu sudah stage 5, stage terakhir, dan memang sangat berat gangguan ginjal ketika sudah dia gagal ginjal kronik ini. Ketika dia sudah masuk di stage 5, kondisinya sudah teramat berat, dan upaya yang dilakukan oleh tugas medis di Rumah Sakit Umum Prof. Kando itu kemarin luar biasa. Ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh mereka, tetapi respons perbaikan dari yang bersangkutan itu tidak terjadi, sehingga kemudian yang bersangkutan pada pukul 17.30-an itu kemudian diumumkan meninggal. Nah kondisi ini tentu memprihatinkan karena dari satu sisi kita lagi berhadapan dengan COVID, tetapi kenyataannya yang bersangkutan justru meninggal akibat penyakit penyertanya ini. Jadi ini memang yang menyulitkan para petugas medis di saat mereka harus fokus ke satu penyakit, kemudian ada penyakit lain yang justru memerlukan tindakan spesifik seperti isolasi. Ini yang mempersulit teman-teman di garda terdepan. Sampel ketiga itu diambil di tanggal berapa? Tanggal 18 seingat saya, dan hasilnya kami terima tanggal 26. Memang betul tidak ada atau ada? Karena ini kan ada selang waktu sekian hari, kemudian baru didapatkan hasil laboratorium dari Jakarta. Iya. Yang pertama, kemungkinan bahwa orang itu terinfeksi kembali itu hanya dimungkinkan bila kemudian dia berada di lingkungan yang ada ada virusnya. Jadi tindakan pemeriksaan yang sudah tiga kali itu, kemudian yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga negatif, itu sebenarnya sesuai dengan kurva jumlah virus dari orang yang biasa terjangkit, bahwa pada kondisi ketiga itu biasanya sudah negatif. Nah, bisa saja kemungkinan dia positif kembali hanya terjadi akibat reinfeksi. Jadi kami bisa pastikan bahwa dia tidak akan pernah terinfeksi karena dia ada di ruang isolasi. Jadi itu yang bisa kami jelaskan. Di dalam ruang isolasi itu ada berapa orang yang positif? Untuk yang bersangkutan dia spesifik ruangnya hanya khusus untuk dia. Apakah orang yang sudah negatif dan dinyatakan sembuh dari COVID, dia bisa terkena kembali COVID? Bisa, namanya reinfeksi. Ada beberapa kasus yang dilaporkan di Cina di mana orang mengalami reinfeksi. Tetapi kasusnya sangat jarang, sangat-sangat jarang. Tetapi secara teori bisa. Kalau di dalam tubuhnya tidak terbentuk kekebalan, bisa saja kemudian dia terpapar kembali, tapi sangat jarang. Bagaimana kalau misalnya orang berpikir hal yang sama juga dialami oleh pasien nomor 58 ini? Ya kami bisa pastikan hal itu tidak bisa terjadi karena dia ada di ruang isolasi. Artinya tidak ada paparan dari luar yang membawa virus COVID ke dia, sehingga reinfeksi, terpapar kembali itu sangat minim sekali bisa terjadi.